Dalam pertempuran untuk Berlin tahun 1945, banyak sekali momen bersejarah yang terjadi. Salah satunya adalah berkibarnya spanduk merah di atas gedung Reichstag dan kemudian menjadi ikon kemenangan Soviet atas Jerman. Salah satu prajurit yang terlibat dalam pengibaran spanduk adalah Letnan Kolonel Mikhail Petrovich Minin. MP Minin lahir di desa Vanino, distrik Paleskinki, Oblast Pskov, Rusia Barat pada tanggal 29 Juli 1922 dan meninggal tanggal 10 Januari 2008. Dia adalah seorang tentara Soviet yang dikenal sebagai orang Soviet pertama yang memasuki gedung Reichstag dan orang Soviet pertama yang berhasil mengibarkan spanduk merah di puncak Reichstag. Tidak seperti Meliton Kantaria dan Mikhail Yegorov yang sangat terkenal dalam pengibaran bendera di Reichstag, nama MP Minin justru tenggelam dan butuh puluhan tahun untuk bisa mendapatkan pengakuan besar dari pemerintah, yaitu setelah Uni Soviet dibubarkan dan berubah menjadi Federasi Rusia. Pada awal Perang Patriotik, MP Minin yang saat itu tinggal di Leningrad turut bergabung sebagai milisi rakyat pada tanggal 4 Juli 1941. Minin kemudian terlibat dalam berbagai pertempuran termasuk pembebasan blokade Leningrad, hingga akhirnya terluka dan istirahat cukup lama. Setelah pulih, Minin kembali ditugaskan sebagai pengintai di pasukan artileri dan kembali terlibat pertempuran di Latvia, Polandia, hingga Jerman. Ketika Soviet meluncurkan pertempuran untuk Berlin tahun 1945, Minin telah berpangkat sersan dan ditempatkan di unit pengintai Brigade Artileri Meriam Angkatan Darat ke-136 dari Korps Senapan ke-79 Pasukan Kejut Ketiga yang terkenal dengan sebutan Tentara Spanduk Merah Ketiga. Dalam misi perebutan Reichstag ada 9 buah bendera yang dibuat khusus untuk dikibarkan dengan bahan-bahan diambil dari toko-toko milik orang Jerman. Sementara gambar palu arit dilukis dengan cat oleh seniman Vasily Puntov. Pada mulanya tidak ada pesan khusus bendera hendak dikibarkan di mana. Pemimpin Soviet Joseph Stalin lantas menunjuk Reichstag dan mendesak agar bendera dikibarkan selambatnya tanggal 1 Mei. Segera setelah perintah keluar, para komandan mencari sukarelawan untuk mengibarkan bendera, termasuk menjanjikan penghargaan pahlawan Uni Soviet bagi siapa saja yang bersedia melakukannya. Pasukan sukarelawan yang terbesar berasal dari Divisi Senapan ke-150 dan Divisi Senapan ke-171. Pada tanggal 27 April, dengan penuh percaya diri, Minin mengajukan dirinya sebagai relawan. Dan menjelang malam tanggal 28 April, Minin bersama 24 tentara yang dipimpin oleh Kapten Makov mulai bergerak ke sasaran mereka. Di bawah desingan peluru orang-orang Jerman, pasukan Minin melintasi Sungai Spree dari wilayah Moabit di sepanjang jembatan Moltke dan kemudian bergerak dari sisi barat laut menuju Reichstag. Saat itu, kondisi moral tempur pasukan Soviet sedang lesu akibat kuatnya perlawanan Jerman, terutama dari menara kebun binatang, dan diharapkan bisa naik dengan pengibaran spanduk merah di atas Reichstag. Sementara menurut Stalin, jika pasukan bisa mengibarkan secari kain merah di atas gedung, akan melambangkan bahwa pertempuran telah dimenangkan. Namun bukan perkara mudah untuk memasuki gedung Reichstag, terlebih naik ke atapnya. Walaupun garnison Berlin sudah hancur berantakan, namun orang-orang Jerman masih gigih melakukan perlawanan dan belum ada tanda-tanda menyerah. Sedikitnya terdapat 5.000 tentara Jerman yang berada di sekitar Reichstag, dengan hampir 1.000 orang berada di dalam gedung. Tempat ini juga terpantau oleh menara kebun binatang yang memiliki senjata anti pesawat sangat akurat dan terbukti telah membuat macet pergerakan Soviet yang menuju ke arah Reichstag. Bahkan menara ini tidak pernah dikalahkan hingga perang berakhir. Tanggal 30 April pagi, pasukan Soviet yang telah mendekati Reichstag memulai serangannya dari 2 penjuru. Resimen Senapan ke-756 dan 674 menyerang dari Kementerian Dalam Negeri, dan Resimen Senapan ke-380 menyerang dari Kedutaan Swiss. Namun akibat kuatnya tembakan dari arah Reichstag dan dari Tiergarten, pasukan Soviet nyaris tidak bergerak dan hanya bisa bertahan di parit yang dibuat mendadak. Sekitar pukul 3 sore, Komandan Korps Senapan ke-79 menghubungi Kapten Makov untuk menanyakan apakah Reichstag telah direbut.
Makov mengatakan Reichstag tidak hanya belum direbut, namun tidak ada satupun pasukan Soviet yang berada di sana. Dengan unit terdepan yang di dalamnya terdapat Mikhail Minin berjarak 300 meter dari gedung Reichstag. Komandan Korps tampak kesal karena sebelumnya telah dilapori bahwa Reichstag telah dikuasai, termasuk laporan bendera telah dikibarkan. Sayangnya laporan Makov ini tidak pernah dikonfirmasi sehingga para perwira di Korps berkeyakinan jika Reichstag telah dikuasai. Berikut spanduk yang juga telah dikibarkan. Sekitar pukul 10 malam, suar hijau ditembakkan yang menandai dimulainya serangan lanjutan ke gedung Reichstag. Pada saat itu, MP Minin bersama dengan Sersan Senior Sagitov, Sersan Lysimenko, dan Sersan Bobrov telah berada di sisi lain karena telah bergerak mendahului setengah jam sebelumnya. Tanpa menunggu kedatangan pasukan utama, mereka segera menyusup ke dalam gedung dan terus bergerak menaiki tangga besar. Namun gerakan mereka terhenti akibat pintu besar tidak bisa terbuka. Dengan bantuan satu peloton pasukan yang baru datang, Sagitov dan Lysimenko berhasil merobohkan pintu dan kemudian semua orang bergegas memasuki ruangan. Tanpa menunggu lama, Kapten Makov segera memberi perintah agar bendera dikibarkan di atap gedung. Dan dengan perlindungan tembakan dari pasukan Soviet lainnya, Minin beserta 3 orang lantas bergegas ke lantai atas. Setelah membersihkan koridor dengan granat serta tembakan senapan, pasukan Soviet dilanda kebingungan karena tidak adanya jalan menuju atap. Beruntung Sagitov menemukan solusi, yaitu sebuah kerekan rantai yang mengarah ke atas. Sementara Minin menemukan pipa di dinding dan mematahkannya untuk dijadikan tiang bendera. Setelah naik ke pedimen, lagi-lagi pasukan dilanda kebingungan karena keadaan sangat gelap dan tidak menemukan tempat untuk mendirikan tiang bendera. Tiba-tiba sebuah peluru artileri meledak di atap yang cahayanya menerangi di sekitar pasukan. Atas petunjuk Lysimenko, orang-orang mengangkat Minin ke punggung patung kuda dan mengikatkan tiang bendera di mahkota patung Dewi. Minin mengenang waktu itu jam menunjukkan pukul 22.40. Dan tidak ada kameramen yang tersedia, sehingga momen bersejarah tersebut tidak diabadikan. Setelah spanduk terpasang, Minin dan timnya tidak buru-buru turun, namun tetap di atap untuk menjaga spanduk tersebut. Sagitov yang terluka parah juga menolak dievakuasi dan memilih ikut menjaga spanduk hingga selesai. Kapten Makov lantas melaporkan kepada Komandan Korps dan mengatakan jika pasukannya adalah orang pertama yang berhasil mengibarkan spanduk merah di atas Reichstag. Laporan ini juga disimak oleh Kepala Bagian Politik Pasukan Kejut ketiga. Ketika Minin dan Lysimenko turun ke bawah untuk menemui Kapten Makov, mereka berpapasan dengan Letnan Beres, Kantaria, dan Yegorov yang membawa spanduk nomor 5. Minin juga bertemu dengan pembawa spanduk lain dari kelompok Mayor Bondar. Sekitar pukul 5 pagi, peloton Minin diperintahkan meninggalkan Reichstag menuju pos komando Korps Senapan ke-79. Setelah melapor ke markas Korps, perjalanan dilanjutkan ke markas Brigade Artileri ke-136 dan tiba di sana pada pukul 8 pagi. Kelompok Kapten Makov disambut dengan meriah oleh Komandan Brigade, termasuk penyampaian penghargaan tertinggi pahlawan Uni Soviet. Pada keesokan harinya tanggal 2 Mei, Berlin jatuh yang diikuti oleh penyerahan tanpa syarat dari Jerman pada tanggal 8 Mei atau 9 Mei waktu Moskow. Dalam upacara tanggal 18 Mei, MP Minin dan 3 kawannya sangat berharap diberikan penghargaan yang sesuai dengan janji komandan mereka. Namun ternyata surat rekomendasi ditolak oleh komando tinggi dan penghargaan yang diberikan hanya berupa ordo spanduk merah. Minin cukup kesal ketika muncul kelompok lain yang mengaku sebagai pengibar pertama di atap Reichstag, yaitu kelompok Letnan Semyon Sorokin. Mereka mengaku telah mengibarkan bendera pada pukul 14.25 tanggal 30 April, di mana pada saat itu tidak ada satupun pasukan Soviet yang berada di dalam Reichstag, sesuai dengan laporan Kapten Makov kepada Komandan Korps. Kekesalan Minin semakin menjadi ketika mengetahui jika Yegorov dan Kantaria yang datang belakangan justru menjadi ikon kemenangan Soviet di Berlin. Tidak berhenti di situ, mereka juga mendapatkan gelar pahlawan Uni Soviet, sementara Minin hanya mendapatkan penghargaan yang jauh lebih rendah. Ternyata nama Kantaria dan Yegorov sudah diplot dari komando tinggi yang memang ditugaskan membawa spanduk asli milik front.
Bahkan muncul rumor jika prajurit yang mengibarkan bendera harus berasal dari Georgia, seperti halnya pemimpin mereka Joseph Stalin. Jadi sebanyak apapun bendera yang berkibar di atap gedung Reichstag tidak akan menarik bagi siapapun. Setelah beberapa saat menjadi bagian pasukan pendudukan, pada tahun 1946 Minin dipulangkan dan bekerja sebagai sekretaris eksekutif juga editor surat kabar daerah. Pada tahun 1952, Minin dipanggil kembali untuk bertugas di Angkatan Darat dan kemudian menyelesaikan pendidikan di Akademi Senjata Gabungan pada tahun 1959. Seusai pendidikan, ia ditempatkan di pasukan rudal strategis hingga akhirnya pensiun dengan pangkat letnan kolonel pada tahun 1969. Setelah pensiun, Minin kembali ke desanya dan menjadi pendidik militer patriotik muda Soviet, sekaligus menulis buku memoir yang menceritakan secara gamblang penyerangan ke gedung Reichstag. Minin tidak pernah berkecil hati dan tidak pernah membenci Kantaria, Yegorov, Lysenko, Bulatov maupun tentara Soviet lainnya yang mendapatkan penghargaan lebih tinggi. Ia tetap setia kepada Uni Soviet sekalipun penghargaan yang didapatkan dirasa kurang sesuai. Berdasarkan dokumen arsip, ditetapkan bahwa kelompok Kapten Markov adalah orang pertama yang mengibarkan spanduk merah di gedung Reichstag. Walaupun permohonan gelar dari berbagai pihak sempat ditolak oleh otoritas Rusia, namun akhirnya pada tanggal 21 Mei 1997, Mikhail Minin menerima gelar pahlawan Uni Soviet, termasuk pemberian Ordo Bintang Merah. Ia juga dianugerahi gelar warga kehormatan Pskov pada tahun 2005, sekaligus berkesempatan mengunjungi Reichstag dan bertemu dengan mantan musuhnya yang dulu terlibat dalam pertempuran Reichstag. Hampir semua peserta pengibaran dari kelompok Markov selain Minin mengalami frustasi dan bernasib buruk. VN Markov tewas akibat overdosis tahun 1978. Gadzis Agitov tewas akibat kecelakaan tahun 1953. Alexander Lysimenko tewas akibat kanker tahun 1979. Dan Alexei Bobrov tewas akibat serangan jantung tahun 1976. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan tentang siapakah orang pertama yang telah mengibarkan spanduk merah di atap Reichstag. Namun jika merujuk data-data terbaru, orang itu adalah Mikhail Minin.